psikologinya untuk menjadi calon ibu, ya, atau untuk persiapan menikah. Dan di sini juga ada yang sudah hamil, sudah menikah, dan sudah memiliki anak. Ya. Tapi di sini saya nanti menyinggung yang pertama adalah karena yang saya lihat penyelenggara dan pesertanya banyak yang belum menikah. Ya, jadi calon pengantin baik itu laki-laki maupun perempuan terutama karena membawa calon bayinya. Oke, lanjut Mbak. Oke. Ini kenapa kok kita kasih gizi pranikah? Kita bahas mulai dari pranikah. Karena apa? Sekarang masalah gizi itu sekarang yang paling banyak adalah yang paling banyak salah satunya yang teratas itu adalah stunting. Ya, stunting itu sekarang dari BKKBN juga sudah bekerja sama dengan lintas OPD, ya, dinas kayak gitu, kegiatannya banyak termasuk sama mahasiswa bagaimana kita mau mengurangi angka stunting di Indonesia, terutamanya saat itu di desa Mojoraya. Jadi gizi pranikah itu nanti kalau gizinya pada saat sebelum menikah itu bagus, nanti kita berharapnya itu bergizi pada bayinya, ya, atau waktu hamil setelah lahir itu juga akan bagus. Ya. Kalau saya melirik di sini, ya, yang cari calon pengantin status gizinya nek pakai jaket kok nek dibuka, ya toh, itu kelihatan status gizinya kurang. Ya, status gizinya kurang karena sebagai ahli gizi yang dilihat itu adalah status gizinya. Dari mana Bu Rizky kalau kita mau melihat status gizi, ada yang tahu dari mana? Dari berat badan. Oke. Kalau misalkan tingginya 150, berat badan 155 lah rata-rata ya. 155 terus berat badan 45, status gizinya apa Mbak? Kurang. Karena apa? 50-51. Rumusnya gimana Mbak? Kayak langsung susah-susahnya ya. Rumusnya bagaimana? Oh, rumusnya lupa. Berarti dengan rumus kira-kira ya tadi sampai 51. Jadi kalau kita mau melihat berat badan kita itu normal atau tidak, itu pakai rumus yang namanya IMT, indeks googling HP-nya aja buat main, aja lihat ada apa-apa, drakor, era, suka drakor enggak? Suka, berarti ya. Terus di IMT itu rumusnya apa? Tinggi badan, ya, dikurangi berapa kira-kira? 110 betul sama. Dengan ini masalah Bapak. Oh Mas, ini belum nikah. Berarti calon pengantin pria CP, kalau cewek CPW. Ya, jadi sekali dikurangi 100 sampai 110. Jadi tinggi badan dikurangi 110 plus minus ya, plus minus. Jadi kalau 125 itu kan dikurangi 10 bisa 45 sampai nanti di 50-51 itu normal mentoknya Mbak. Nek wis jadi 53 ya rada gemoy sedikit gitu ya. Jadi kalau di 45 itu mepet paling bawah. Jadi kalau kita saya bilang normal di angka 40 sampai 50 sampai 51 masih normal ya. Jadi gizi pranikah nanti menentukan gizinya anaknya ya, gizi calon anak. Kalau gizi pranikahnya itu bagus, ini masih ada sekolah? Sekolahnya kuliah SMA, SMP, kuliah ya. Setiap bulan minum tablet tambah darah,
Minum ya? Minum nggak? Minum ya. Jadi yang belum minum monggo minum tablet tambah darah sehari 1 kali. Boleh beli kalau mau ke puskesmas juga boleh periksa ya periksa nanti bisa minta tablet tambah darah ya itu boleh ya karena tablet tambah darah itu diberikan dari anak di SMP sampai nanti ya sampai dia dewasa. Saya pun boleh minum karena apa? Karena kita mengalami menstruasi. Ya, jadi butuh tambahan zat besi. Tapi kalau yang cowok tidak usah, ya cowok tidak usah. Jadi cowok itu kalau misalkan di SMP atau SMA tidak membagikan tablet tambah darah, membaginya hanya di remaja putri. Ya. Jadi kita mau mencegah stunting itu dari gizi pranikah. Ini kira-kira ada yang mau menikah bulan depan atau dalam tahun ini? Ada akhir tahun. Jadi harus diperbaiki ya. Bagaimana untuk lanjut Mbak? Ya lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok stunting? Di sini saya lihat ya. Ini keluaran milenial Gen Z. Jadi stunting itu kalau stunting itu kan mulai dari balita ya, sudah dewasa sudah 18 tahun ke atas. Itu kan kita kalau masa pertumbuhan memang bisa sampai di 21 bisa naik tinggi badannya. Tapi tidak semua. Ya, ada yang sudah mentok. Jadi harus dilihat diperbaiki di 1000 HPK tadi yang pertama. 1000 HPK itu mulai di dalam kandungan. Jadi mulai dari 0 janin sampai nanti usia 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang terindikasi pendek atau sangat pendek, ya stunting tadi tinggi badan tidak sesuai usianya, ini diperuntukkan balita, enggak yang sudah dewasa ya, karena tidak bisa tumbuh lagi. Ya, jadi di balita. Jadi kalau anaknya misalkan usianya 2 tahun, tinggi normalnya kan di 80-81. Lah kok tingginya kurang dari itu, misalkan tingginya cuma 75 Bu. Itu kira-kira stunting enggak? Gimana Mbak? Enggak? Ya, jadi kan normalnya kalau 2 tahun 80, berarti kan dia di atas 80 normalnya. Kalau di bawah 80 berarti masih masuknya pendek, kurang, jadi bisa masuk ke stunting ya. Jadi terus kemudian calon ibu ya ini untuk mengetahui status gizinya dari mana? Ada yang tahu? Tadi selain berat badan, berarti kalau saya tanya masih ada yang tahu, berarti masih kurang tepat. Monggo. Betul sekali. Mbak Hanur ya. Ya kemarin di sana sama saya, bukan? Mengandung. Ini dalamnya Majarayong. Oh suaminya nganduk, rumahnya Majarayong, ikut kelas ibu hamil di Manduk. Betul sekali. Jadi kita mau melihat status gizi itu dari lingkar lengan kalau sudah dewasa ya. Selain dari IMT tadi, lingkar lengan siapa? Pada buka lengan EKB. Sing cowok enggak ya Pak? Cewek-cewek ya ini. Lingkar lengan siap-siap metlen ya. Alatnya metlen bisa ya, nek garisan tidak bisa karena tidak bisa diputer lingkar ke lengannya. Metlen ya. Yang tangannya yang tidak dipakai untuk bekerja. Nek sing pinter yang diukur yang kanan, tapi kalau kita yang normal yang diukur yang kiri. Ya, kiri diambil dari pangkalnya sini sampai ke situ, dicari tengah-tengahnya, terus dilingkarkan. Berapa nilai normalnya? Datang enggak sih ikut kelas ibu hamil? Jenengan kayak kemarin nilainya kurang ya. Nah sudah bilang ini kurang, ya itu kurang.
Keliru nggak ini ya kurang. Iya, ini kurang. Sini kan enggak, itu enggak kok. Enggak kayaknya, mungkin pas ya. Berapa? Pin? Ada yang tahu? 23,5. Jadi nilai normal nilainya itu 23,5. Jadi masih calon pengantin nanti mau menikah, biasanya kalau yang datang ke puskesmas ada rujukan untuk konsultasi ke politisi, kita arahkan untuk memperbaiki gizinya. Jangan terus gara-gara nanti kan baiknya nggak cukup lo goreng sendiri, ya jangan, karena tadi pengaruhnya apa? Kalau lingkar lengannya itu kurang dari 23,5, itu resiko punya bayi dengan berat badan lahir rendah tinggi. Ya. Berat badan lahirnya rendah, berat badan lahirnya itu rendah, otomatis panjang badannya juga rendah. Dia sudah masuk ke resiko stunting. Padahal kan kita mau mencegah penambahan angka stunting dan memulihkan yang sudah stunting. Ya, jadi biar tidak mencetak anak yang stunting lagi, ya harus diperbaiki status gizinya. Yang besok mau misalkan mau menikah harus dinaikkan dulu. Karena apa? Menaikkan lingkar lengan itu beda sama menaikkan berat badan, ya. Mbak Iris Mel sudah berapa bulan berat badannya sudah naik? Coba diukur nilainya, misalnya 3 bulan. Tambah nggak nilainya? Belum tentu. Menaikkan setengah senti itu aja lo susah, ya. Naikkan berat badan cepat nggak, sebulan naik sekilo, sekilo, belum tentu nilainya bisa naik. Karena apa? Ternyata status gizinya kurang, nilainya cuma 21, normalnya di 23,5. Ke angka sini itu susah, ya. Beda sama berat badan idealnya 50, sekarang berarti itu kan mau menaikkan ke kira-kira butuh berapa bulan? Beda ya. Kalau 1 bulan naik, nanti ketika berat badannya sudah ideal, nilainya mungkin bisa dilihat bisa ideal. Jadi nanti kalau misalkan di rumah punya anak yang SMP, dari SMP atau SD kecil terus kurus bu, bukan kecil ya, kecil pendek, itu takutnya nanti stunting. Nah ini disuruh apa? Makan makanan yang tinggi protein hewani, ya protein hewani. Nah, benar apa tinggi dan berat badannya naik, ya. Yang punya bayi nanti waktu sudah bisa makan, pengenalan makannya jangan diberi makanan instan, bubur instan, biskuit jangan dulu, bikin makanan sendiri, makanan sehari, ya. Nah ini terus misalkan kalau mau jorai ini saya kira tidak jauh dengan akses kesehatan dekat di sini. Puskesmas juga dekat. Air bersih, ada sumber air bersih kan. Jadi stunting itu penyebabnya selain dari makanan ternyata dari infeksi juga bisa. Kalau infeksi berarti dengan penggunaan air. Tidak, misalkan sakit tidak bisa datang ke tempat atau pelayanan kesehatan. Terus kemudian sekarang Bu, Mbak ya, Mbak, Mas, makanan itu yang bergizi itu belum tentu yang mahal-mahal, ya. Kita ada pembelian PMT lokal itu juga kita belanjanya di warung yang ada di sekitar kita. Tidak harus beli salmon, tidak harus ikan tuna, tidak harus misalkan di dekatnya atau pelihara ikan lele sendiri bisa, ya, nggak harus yang mahal, ya. Teri pun juga bisa, ya. Ikan asin juga bisa, salmon juga bisa, itu bisa masuk ke protein. Yang penting kuncinya adalah makanannya harus seimbang, bersih, betul ya. Lanjut Mbak, ya. Nah, terus sudah bersih, seimbang, pola makannya juga harus tepat.
Ini ada yang anak yang stunting, tingginya sama tapi usianya berbeda. Sing ketoke imut-imut ternyata tibake usianya sudah lebih dari ini. Ini yang balita loh ya, kasih mbak-mbak loh ya, mas-mas yang di belakang loh ya, sing imut-imut, baby face gitu ya, beda. Jadi misalkan yang imut tingginya sama sesaya gitu kan ya. Kan tadi saya bilang yang kita bahas stunting adalah balita, bukan yang dewasa. Kalau misalkan yang dewasa pun juga ada nanti grafiknya untuk tinggi badan normalnya berapa ada berdasarkan usia. Tapi kita prioritaskan di balita untuk pengukuran stuntingnya. Kemudian bahayanya stunting itu ada macam-macam ya. Nek stunting itu bocahnya mesti pendek dibandingkan anak usianya. Kerdil stunting atau tidak? Stunting atau tidak? Tidak ya. Kerdil itu berarti dia gagal ya, beda ada penyakit atau pertumbuhan yang tidak bisa ditambahkan lagi. Tapi kalau stunting dia masih bisa diobati, dia masih bisa tinggi ya. Mungkin dia terkena TBC, kita kasih pengobatan TBC, berat badannya naik, tinggi badannya akan naik. Nah, tapi kalau misalkan yang kerdil, yang sewu, misalnya contohnya Dasmini atau Cok Dua, itu kan kita kasih nutrisi kan dia juga nggak bisa tinggi kan gitu ya. Bedanya itu. Terus periode emas sampai 2 tahun. Kalau misalkan 2 tahun ini periode emas kita tidak bisa dipenuhi, yang terjadi apa? Anak jadi kurang pinter, ya tambah gizinya pasti kurang pinter, IQ-nya kurang, pertumbuhan organ tubuhnya atau mungkin pertumbuhannya kurang ya tadi selain tingginya, jadi ya kelihatannya tadi mungil ya. Terus kemudian wajahnya ternyata kelihatan lebih muda. Kelihatan imut-imut tadi mbak, sama-sama usianya tapi ternyata lebih imut yang ini kan itu. Usianya beda 2 sama 4 tahun tapi kelihatan imut yang 4 tahun. Ya itu katanya stunting gitu ya. Ini kan kita sudah makanya tadi saya ikut gamenya apa gizi ya gitu. Terus kemudian pertumbuhan gigi terhambat. Ya, pertumbuhan gigi terhambat itu juga akibat dari nutrisi pada saat hamil. Selain ibunya ternyata kurang gizi, dikasih vitamin ya, kalsium yang putih mbak diminum ya, itu nanti ketika anaknya sudah tumbuh gigi harusnya 6 bulan, 7 bulan sudah tumbuh, kok mundur sampai 1 tahun atau 9 bulan, 11 bulan baru tumbuh, itu kan berarti nutrisi kalsiumnya kurang pada saat di kehamilan ataupun pada saat menyusui. Kemudian udah lelah, kognitifnya lemah, ya. Dan anak usia 8-10 tahun yang sudah di SD, misalkan tinggi badannya kurang, itu anaknya akan lebih pendiam dibandingkan anak seusia. Ya. Terus dia menghindari kontak mata dengan orang di sekitarnya. Ya. Lanjut. Nah ini dampak stunting ya. Otomatis kalau nutrisinya kurang, imunitas akan turun. Terus berdampak untuk sakit degeneratif, diabetes, gula ya, kemudian hipertensi, kemudian juga obesitas. Anak stunting itu bukan anak yang kecil terus bocahnya kurus, bukan. Stunting itu anaknya pendek tapi bisa juga gemuk. Ya karena berat badannya normal tapi tinggi badannya kurang. Lanjut. Ini upaya pencegahan stunting yang 1000 HPK tadi, mulai dari calon pengantin sebelum menikah nutrisinya diperbaiki, kemudian setelah menikah
misalkan nanti terjadi kehamilan, nutrisinya harus terus terpenuhi. Kalau normal nggak hamil maknya 3 kali. Nanti kalau sudah hamil makanya 4 kali. Nanti kalau kan menyusui minum makanya berapa kali Bu? 5 kali. Bisa lebih. Karena kenapa? Sering disusukan akhirnya sering lapar dan nutrisinya bocah orang berarti nutrisi ibunya pada saat menyusui kurang ya. Lanjut apa? Ya. Pasangan cantik nutrisinya harus seimbang ya, gak cewek tok sing cowok yo. Karena apa? Nanti ini kan istilahnya benar yang membawa itu perempuan ya, tapi bibitnya kan dua-duanya dari laki-laki sama perempuan harus bagus. Nek bagus ya nutrisinya harus sama, harus bagus juga. Ketika memang untuk merencanakan memiliki momongan, okay? Terus kemudian ya sama ya, ini makanannya harus beraneka ragam, bervariasi, bersih, tidak banyak bahan makanan tambahan. Siapa yang masih suka makan cilok dengan bumbu saus pedas ataupun saus tomat ya, yang instan itu ya itu agak dikurangi. Nanti kalau sudah mau mendekati menikah ya boleh, tapi sausnya jangan terlalu banyak ya. Kalau cilok ataupun pentol itu kan banyak ditepung, nutrisinya kurang. Karena wis makan kuih terus orang makan nasi ataupun sayur, buah ya, terutama protein hewani dan nabati tidak makan. Karena harus cukup makan cilok atau makan roti sudah kenyang dan minumnya es teh, bisa es teh jumbo. Yes. Remaja putri ya, orang perempuan tidak boleh minum teh. Terus piye nopo? Favorit ya. Sebelah tak apa-apa kan saya bilangnya minum teh. Kalau sebelah tidak pakai saus. Ya. Minum teh, tehnya diganti apa? Es. Aduh, karena apa? Zat besi atau tablet tambah darah itu bisa kerja maksimal kalau dibarengi dengan vitamin C. Ya, jadi minum langsung dikasih jeruk, makan jeruk atau es jeruk boleh. Ojo minumnya pagi, jeruknya malam. Baru minum langsung kasih vitamin C. Ya, gitu. Ya sama lah tablet tambah vitamin C malam ya Mbak. Ya, sama. Lanjut Mbak. Nah, ini MT tadi ya, Nila sudah ada lagi. Nah, kalau mau menikah minta surat ke puskesmas ya, kan pasti suruh minta surat terus baru ke KUA ya. Itu kita melakukan cek baik laki-laki maupun perempuan. Kita ada cek HB normalnya itu 12, di bawah 12 berarti anemi. Kalau anemi ya terindikasi harus setiap hari minum tablet tambah darah dan makan makanan yang tinggi zat besi. Kalau anemi pasti ada 5L ya. Lemes, lumer, ya, letih, lesu, luwe, ngantukan itu ya. Itu tanda-tanda anemi. Ini sudah pada anemi belum? Ya, jadi kalau ada, jangan salah satu ya. Kalau anemi itu ya semuanya dirasakan. Yang paling pusing, lemes gitu ya. Ngantukan bisa. Ya. Kalau ngantukan nanti nggak perlu anemi Mbak itu ya. Itu sudah bawaannya. Jadi nanti konsumsi tablet tambah darah 1 butir 1 hari. Ini yang misalkan nanti belum dapat tablet tambah darah, yang rumahnya mau Mojaraya bisa ke Bu Siti, bisa minta ya. Kalau yang di ke puskesmas ya boleh ke puskesmas ya, minta tablet tambah darah.
Kalau misalkan yang KKN berarti beli sendiri atau ke puskesmasnya masing-masing ya, gitu. Kalau di puskesmas kan gratis, kalau wilayahnya kayak puskesmas tersebut juga. Nah, kalau misalkan guru, kalau ini atau mungkin saudaranya sudah mau menikah besok, ternyata nilainya kurang dari 23,5, dosa cek labnya 10 atau 10,5 atau di bawah 11 ya. Yang harus dilakukan apa Bu? Mbak, apa coba? Betul sekali. Terus baca itu. Betul sekali. Jadi harus ditunda dulu kehamilannya. Menikahnya tetap jangan ditunda menikahnya, sudah direncanakan. Yang ditunda kehamilannya dulu. Diperbaiki dulu status gizinya. Biasanya kalau ada makan, ya, sekarang kalau punya calon suami atau punya suami kan ada teman makan tuh, otomatis berat badannya naik ya. Ya, dua-duanya pasti naik berat badannya. Ya, jadi diperbaiki dulu sampai normal. Jadi sekiranya oh sudah normal mau cek bila ke puskesmas atau mau ke lab boleh. Oh sudah normal nih, ya sudah kita rencanakan untuk kehamilan. Misalkan bisa konsultasi dulu sama bidan, ya. Bu saya ternyata ini saya tunda dulu kehamilannya pakai alat kontrasepsinya apa ya aman buat saya. Misalkan sudah normal langsung punya rencana punya omongan lanjut Mbak. Ini sudah jadi ini kurang jelas ya gambarnya ya. Jadi kalau dalam satu piring ya 2/3-nya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi, bisa mie, atau bisa roti. Singkong boleh, jagung boleh. Ya, misalkan ada yang diet bisa pakai selain nasi ya. Kemudian sepertiganya lauk pauk. Ya, lauk pauk itu ya dari hewani dan nabati. Kemudian 2/3-nya jadi digaris 3 gini ya. Nasi ini lauk pauk, ini buah sayur ya. Sayuran dulu. Terus baru yang buah sedikit di sini. Jadi yang sedikit itu adalah di buah dan lauknya seperti sepertiga yang ini 23 lanjut Mbak. Nah, ini gambarnya ini ya piringnya seperti ini isi piringku ya. Isi piringku itu menggambarkan komposisi makanan yang harus kita makan yang seimbang. Kita kan kadang salah ya, kita nasinya sudah banyak, sayurnya sedikit, lauknya banyak, buahnya kadang-kadang. Ya kan enggak Bu? Ya. Benar enggak? Atau cuma nasi sama lauk aja sama sambal tanpa sayur? Ya. Betul. Tadi pagi Bu kepepet gitu ya. Atau belinya nasi pecel tok. Kayak nasi pecel tok berarti belum ada protein hewaninya. Ya. Lanjut Mbak. Ini gizi mikrovitamin yang diperlukan untuk calon pengantin. Vitamin B12 dan zinc. Zinc ini bagus untuk kesuburan, ya baik itu nanti ke laki-laki maupun perempuan. Kemudian vitamin E, kalau vitamin E itu ke perempuan terutamanya ya, kalau zinc lebih ke laki-laki. Kemudian zat besi dan zinc itu gunanya untuk mencegah anemia. Banyak sekali vitamin yang kandungannya zinc dan zat besi. Lanjut Mbak. Asam folat itu kalau dapatnya tablet tambahan darah itu sudah sama asam folat, itu jadi satu. Vitamin C karena tadi tablet tambah darah bekerja maksimal dengan vitamin C harus dua-duanya dikonsumsi. Kalau untuk meningkatkan kesuburannya tambah vitamin E. Kemudian omega 3 biasanya kan resepnya kalau lagi hamil dikasih minyak ikan omega 3 untuk mencegah banyak prematur. Lanjut lagi Mbak. Mengapa calon ibu calon pengantin harus menjaga kondisi fisiknya saat hamil?
Oh, sebelum hamil. Kenapa? Kenapa, Mbak? Kelihatan yang belakang. Kelihatan ya? Belum ya? Terima kasih yang baca dari belakang. Jadi mengapa calon ibu harus menjaga kondisi gizi sebelum hamil? Karena gizi yang baik itu akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi. Ya, jadi memperbaiki atau mematangkan sel telur. Jadi nek sel telurnya bagus, baik nanti dari laki-laki sel spermanya bagus, itu nanti terjadi pada saat terjadi pembuahan calon janinnya itu bagus dan tidak akan apa? Tidak akan terjadi BO, blended ovum. Jadi tidak berkembang janinnya itu nggak akan terjadi. Ya. Jadi bisa berkembang maksimal. Ya. Lanjut Mbak. Sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Boleh langsung ya.